Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Richard Lee resmi mu'alaf masuk Islam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh teman dekatnya Dr. Richard Lee, yakni Ustadz Dadu Sulaiman. Yang bilang, ini sangat menarik karena beragam komentar di media sosial. Ada yang menyambut baik mu'alafnya Dr. Richard Lee, ada juga yang kemudian memberikan respon yang sebaliknya, ya bilang. Dan kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Ustadz Dadu Sulaiman. Kemudian kita akan tanggapi bersama terkait daripada mu'alafnya Dr. Richard Lee. Dan sebelumnya kami mohon maaf, biasanya kami suka pakai peci, sekarang pakai topi. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sahabat Asik Ngaji semua, karena sekarang ada perjalanan untuk dakwah, insya Allah. Doakan kami agar sehat selalu. Alhamdulillah, kita akan langsung saja lihat bagaimana isi dari pernyataan Ustadz Dadu Sulaiman. Silakan ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mutlak dalam genggaman Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki dan mencabut hidayah daripada orang yang dikehendaki. Seluruh nabi berkumpul siang dan malam berjuang untuk memberi hidayah satu orang manusia, tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak kuasa memberi hidayah anak istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mampu untuk meyakinkan orang tuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi apabila ada orang dapat hidayah, itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sangka baik kepada Allah, itu adalah amalan yang tertinggi dalam Islam. Dan sangka baik kepada hamba Allah. Jangan kita menuduh orang, oh dia berpura-pura, dia takut ini, dia karena ini. Pernah terjadi ketika dalam sebuah peperangan dulu ya, seorang sahabat berhadapan dengan musuh. Kemudian ketika musuh itu hendak dibunuh, dia langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sahabat tadi kata, oh ini pura-pura nih, takut mati nih, untuk menyelamatkan nyawanya nih, dia syahadat nih, dipenggal, dibunuh. Dan Rasulullah SAW begitu marah kepada sahabat tadi, hadirin sekalian. Nabi bertanya, apakah kamu sudah membelah hatinya, melihat hatinya? Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar kemarin Dr. Richard Lee masuk Islam, kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa kamu? Ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam zona fitnah ya. Dibayar berapa kamu? Na'udzubillah min dzalik. Saya ini dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya, beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport. Ada sebuah restoran dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Bertahap. Langkah awal dia akan menuntun langkah selanjutnya. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari 2 tahun terakhir kalau kalian tengok ya, beliau mengundang ustadz-ustadz yang luar biasa untuk belajar. Ustadz Khalid Basalamah pernah diundang, guru kita yang mulia Ustadz Felix Shaw sering bikin program malah kan selama Ramadan. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Faizar, Ustadz Dennis Lim yang pernah diundang di podcast beliau. Terakhir Ustadz Nuruddin belajar tentang tauhid, tentang Allah. Kemudian beliau juga mengundang Ko Donditan, Ko Hani ya. Jadi tidak sedikit effort ya, perjuangan yang beliau lakukan untuk mengetahui tentang kebenaran Islam. Jadi kalau ada yang suuzon ya silahkan, kalian akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Asik Ngaji, barusan kita sudah mendengarkan pernyataan dari teman dekatnya Dr. Richard Lee,
dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Jadu Sulaiman. Ikhwafillah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Jadu Sulaiman ini. Kita hanya bisa melihat zahirnya saja, fahkum bil zahir. Kemudian Dr. Rizali ini melafalkan 2 kalimat syahadat, maka secara otomatis kita menghukumi zahir, maka secara otomatis Dr. Rizali adalah seorang muslim. Sekali lagi, kita hanya bisa menghukumi zahirnya. Bahkan di sini disebutkan di tulisan Ustadz Jadu Sulaiman disebut seperti ini, saya bersaksi Dr. Rizali seorang muslim. Beliau sudah bersaksi seperti itu. Ya, jelas kita hanya bisa menghukumi zahirnya. Adapun hati kita tidak tahu. Dan sekali lagi, kita berhusnuzon, kita bersangka baik kepada orang yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Adapun niatnya anu dan sebagainya, niatnya ikhlas atau tidak, kita tidak ada urusan dengan itu. Jadi kita hanya urusan ketika orang tersebut sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, maka insya Allah innamal mu'minuna ikhwah, kita sudah bersaudara, ikhwafillah. Nah, walaupun memang di media sosial banyak sekali yang berkomentar terkait keislaman Dr. Rizali. Ada yang berkomentar karena turun omset dan lain sebagainya, rugi dan lain sebagainya, sehingga dia sekarang supaya bisa menarik jemaah atau kaum muslimin dengan cara mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan sebagainya. Nah, hemat kami ini kan sudah masuk ke ranah su'udzon, jadi berburuk sangka. Maka jauhi hal-hal yang semacam ini. Ya, kita berbaik sangka saja untuk sekarang, dan kita berdoa kepada Allah semoga Dr. Rizali memang betul-betul dari hati yang mendalam, dari hatinya yang betul-betul ikhlas karena Allah, sehingga beliau betul mantap memeluk agama Islam. Dan sekali lagi kita doakan semoga beliau istiqomah di jalan agama Allah. Nah, ikhwafillah, sempat beredar juga di media sosial terkait perbincangan Dr. Rizali dengan istrinya. Kalau misalkan ini beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu, kalau misalkan aku masuk ke Islam lah, kira-kira seperti itu, apakah engkau ikut, begitu ya. Kemudian istrinya malah tertawa, ikhwafillah, karena mungkin juga kaget atau shock, begitu ya. Nah, di sini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Kabar-kabarnya Dokter Rizali mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Nah, alhamdulillah, mungkin itu video yang bisa kami sampaikan, dan ya, selamat kepada Dr. Rizali. Semoga beliau istiqomah dan semoga beliau Allah bimbing menjadi Islam yang kafah, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa berikan juga link notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.